Eh, udah kelihatan screen saya, Mahdi? Sudah Mas, aman Mas, aman. Aman ya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang product management, tapi mungkin yang belum cukup populer, yakni product management dari konteks bisnis, dari sudut pandang bisnis. Nah, sebelum saya lanjut sharingnya, tadi udah dijelaskan sedikit ya tentang saya dari Mahdi, terima kasih. Memang titel saya saat ini adalah Ops Excellence. Ops itu untuk Operational Excellence, jadi tugas saya membantu melancarkan proses-proses operasional yang ada. Tapi itu title saja, karena pada realitanya sebenarnya pekerjaan saya adalah sebagai product manager untuk sistem-sistem marketing dan sales yang ada. Nah, tadi juga udah dijelaskan, memang saya memiliki... Di aplikasi kita berapa, Pak? Maaf, ada apa? Halo? Saya lanjut dulu ya. Iya, lanjut Mas. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan disimpan dulu, nanti bisa raise hand. Jadi memang saya fokusnya lebih ke dalam perusahaan ya, makanya ada nama internalnya, karena memang produk-produk yang saya manage itu adalah untuk kebutuhan internal. Perusahaan saya punya hobi untuk lebih suka mendevelop produk sendiri untuk dipakai daripada mungkin memakai produk luar, daripada beli yang baru, itu lebih baik develop sendiri. Nah, sharing saya kali ini bertujuan untuk memberikan sudut pandang tentang product management. Ada bagian dari sisi akademiknya dan ada juga bagian dari praktikalnya. Oke, jadi langsung saja ya. Mohon maaf sebentar. Oke. Jadi langsung saja, apa yang mau saya bawa ini ada tiga outline. Yang pertama saya bakal cerita tentang product management secara garis besar, lalu juga tentang berbagai sudut pandang terkait product management yang saya sebut atau disebut sebagai context of operations. Nah, bagian terakhir dari sharing saya, barulah kita bahas spesifik konteks bisnis dari product management. Nah, ini bagian pertama, tentang managing a digital product. Nah, kita hidup di era di mana kita dikelilingi produk-produk digital. Pasti semua sudah tahu apa itu Gojek ya. Mungkin pernah dengar Airbnb, dulu ada Uber, atau mungkin yang nggak berbentuk aplikasi, berbentuk website, Facebook, Gmail, Google Sheet, itu semua adalah produk digital. Lalu pengelolaan produk digital itu sendiri tidak mudah, tidak cukup kompleks ya, karena pengelolaan dan penciptaan sebuah produk digital itu bisa melibatkan sebuah ekosistem. Ada berbagai tim yang bermain di sini. Nah, jadi kalau misal rekan-rekan sudah ada pengalaman mengelola sebuah produk digital, akan paham maksud saya apa, ada banyak tim yang berperan. Atau mungkin jika rekan-rekan baru ingin mulai karir di product management, perlu diketahui bahwa saat kita mengelola sebuah produk digital, itu kita tidak hanya berhubungan dengan tim teknikal saja. Kita juga berhubungan dengan mungkin tim kreatif, atau mungkin juga tim sales, tim marketing. Nah, pengelolaannya juga bertanggung jawab atau menjawab membuat laporan tidak hanya pada satu tim teknikal saja. Kalau misalnya produk yang kita manage mungkin peminatnya kurang, yang download kurang, kita juga harus bisa membuat laporan menjelaskan kenapa itu demikian. Atau mungkin penggunaan produk kita berkurang sehingga pemasukan perusahaan berkurang. Nah, kita juga harus bisa menjelaskan kepada Departemen Finance. Memang
ada perusahaan-perusahaan, ada bisnis yang sudut pandang pengelolaan produknya mungkin masih terbatas pada tim teknikal saja. Ada product manager yang melaporkan, yang bertanggung jawab hanya pada manajernya yang berupa mungkin CTO ya, Chief Technology Officer, atau Head of Engineering atau sebagainya. Tapi ada juga organisasi-organisasi yang mungkin luas lingkupnya lebih besar, yang mana organisasi ini memiliki product manager yang memang diwajibkan untuk bertanggung jawab pada banyak pihak. Nah, ini makanya product management ini sedikit kompleks. Karena seorang product manager perlu berinteraksi dengan macam-macam tim, dia perlu melaporkan ke berbagai stakeholder yang berbeda juga, maka idealnya seorang product manager ini memiliki wawasan dan skill yang bervariasi. Ini gambar saya ambil dari salah satu slide kuliah saya. Jadi idealnya product manager juga mengerti tentang analytics. Kenapa? Karena produk digital apapun yang Anda pakai akan menghasilkan data penggunaan yang bisa dimanfaatkan untuk mengevolusi produk menjadi bentuk selanjutnya. Atau mungkin data komplain atau data performance, apapun itu, sehingga bisa diimprove produknya, atau kalau ada kekurangan diperbaiki. Dia juga perlu mengetahui soal marketing. Bagaimana produk yang dia manage ini kira-kira bisa dipasarkan lebih baik. Dia perlu mengetahui bagaimana seorang user memakai produknya. Dia juga perlu bisa project management. Karena dia harus bisa manage nih. Ada banyak request, ada banyak to-do list, ada banyak fitur-fitur yang harus dikembangkan, dan dia harus manage tim di bawah dia. Ada deadline dan sebagainya. Jadi ada banyak idealnya ada banyak skill dan wawasan yang dimiliki oleh seorang product manager. Maka dari itu kita bisa melihat sebenarnya seorang product manager itu bisa beroperasi, berkegiatan dari lebih dari satu sudut pandang. Nah, mungkin lebih populer sudut pandang produk saja, product context in a product management. Jadi mungkin lebih populer kalau kita bicara product management itu hanya bicara soal gimana kita mengembangkan fitur produk ini, gimana kita mengevolusi produk menuju bentuk selanjutnya, bagaimana kita perhatikan UX atau perhatikan infrastruktur teknologi dari produk. Tapi ada juga sudut pandang lain yang mungkin kurang didiskusikan, ya kurang populer, tapi juga sangat penting. Ada namanya business context, ada namanya organizational context. Ini akan saya bahas. Ini bagian 2, yaitu 3 konteks operasi dari mengelola sebuah produk digital. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan, silakan dicatat dulu saja. Nanti kita akan bahas setelah presentasi ya. Nah, pertama, business context. Jadi, seperti saya ceritakan, penciptaan, pengelolaan sebuah produk digital itu melibatkan sebuah ekosistem, melibatkan berbagai macam tim yang berbeda, dan juga membawa kepentingan stakeholder yang berbeda. Nah, makanya ada namanya sudut pandang business konteks. Jika seorang product manager bergerak atau memahami business konteks ini, dia bisa mendapat keuntungan, dia semestinya bisa lebih memahami apa sih yang perlu diprioritaskan. Contoh begini, seorang product manager harus memperhitungkan aplikasinya performance-nya lambat nih. Mungkin dia back-end-nya ada masalah. Lalu dia juga dapat komplain bahwa waduh ini user experience-nya nggak bagus banget, front end-nya perlu diperbaiki. Dia juga dapat komplain dari sisi pemakaian aplikasinya, di sisi supply chain-nya. Gimana nih aplikasinya untuk beli makanan dari restoran? Katanya harus bisa dianterin ke bayarnya langsung, tapi
kita cuma punya driver 5 orang, sedangkan request-nya ada 20. Gimana nih? Ini aplikasinya perlu dibenerin nih. Nah, kan ada begitu banyak sudut pandang, ada begitu banyak jenis request yang datang ya dari berbagai sudut pandang. Karena itu, bisnis konteks ini perlu dipahami agar product manager itu bisa tahu apa sih yang perlu diprioritaskan. Mana nih request mana yang perlu saya prioritaskan, fitur mana yang harus saya prioritaskan. Kalau dia memahami bisnis konteks, dia memahami sudut pandang bisnisnya dari produk yang dia miliki, dia juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan berbagai macam tim yang ada. Jadi dia bisa datang ke orang back end. Saya paham mas bahwa performance aplikasi saat ini kurang bagus. Tapi sekarang kalau menimbang sudut pandang bisnis, kalau menimbang bahwa perusahaan kita harus tetap hidup bulan depan, maka yang harus dibikin yang produk ini, ya, fitur ini dulu. Kita prioritaskan benerin user experience dulu, contoh ya. Nah, kalau dia bisa menjelaskan sudut pandang bisnis, idealnya maka tim-tim yang ada, yang dia koordinasikan ini bisa melihat bahwa ya kita harus bergerak bersama demi kepentingan bisnis. Makanya juga bermanfaat sebagai lem, sebagai perekat ya. Sebagai perekat dari tim-tim yang ada. Dan juga untuk menyelesaikan konflik. Karena ada begitu banyak kepentingan, ada begitu banyak kebutuhan, kita tinggal tunjukin nih, ini menurut sisi bisnis, yang paling penting ini. Maka tolong jangan konflik dulu, kita prioritaskan kebutuhan kita. Itu kira-kira sudut pandang bisnis dalam product management. Ada juga produk konteks, tapi saya rasa ini cukup populer. Kalau kita bicara product management, banyak yang ngomong soal ini gimana produknya evolusinya dalam 2 bulan ke depan. Fitur-fitur apa yang mau kita implement? Atau bagaimana sih produk kita sebaiknya dikembangkan berdasarkan infrastruktur teknologi yang kita miliki? Wah, kita baru mampu untuk menghandle 5.000 request per hari, contoh. Gimana kita harus menyesuaikan infrastruktur yang ada dengan produk kita. Jadi, tapi saya nggak akan bahas banyak tentang ini. Ada juga namanya organizational context. Ini juga kurang populer menurut saya ya. Ini mana ini bentuknya? Jadi, sebuah product manager harus paham tentang di mana di organisasi, tentang di mana dia beroperasi. Nah, organisasi tempat dia bermain. Kenapa? Karena produk yang dia buat, yang dikelola harus sesuai dengan organisasi. Harus sesuai dengan proses-proses yang ada. Dan dia juga harus paham struktur organisasi agar dia bisa paham siapa saja orang-orang yang sebenarnya dia koordinasikan. Nah, contoh saja, ini mungkin sedikit mirip dengan bisnis konteks, tapi sebenarnya berbeda. Katakan saya punya sebuah aplikasi, di mana aplikasi saya ada fitur buat bayar. Wajar lah ya, ada payment gateway-nya, ada apa. Tapi sekarang, bagaimana uang dikelola di aplikasi saya, itu tidak sesuai dengan bagaimana tim keuangan di perusahaan saya mengelola uang. Tidak sesuai prosesnya dengan bagaimana tim finance mengelola keuangan. Nah, ini nggak bisa. Produk harus disesuaikan dengan proses yang ada. Bukan proses menyesuaikan produk, tapi produk menyesuaikan dengan proses yang ada. Itu contoh saja tentang bagaimana kalau sebagai product manager, kita harus mempertimbangkan proses-proses yang ada, struktur organisasi yang ada. Karena seperti saya bilang tadi, penciptaan dan pengelolaan produk itu melibatkan sebuah ekosistem. Tidak hanya tim teknikal sendiri yang mungkin memang tugas utamanya adalah mendevelop produk dari sisi engineering-nya. Nah, ini sebagai contoh kasus. Jadi saya pernah manage sebuah content management system. Saya pilih ini karena sistem ini saya rasa cukup banyak dikenal dan cukup sederhana. Jadi bisa kebayang oleh semua. Pasti semua pernah dengar WordPress lah ya, pernah dengar Drupal. WordPress itu kan untuk nge-publish webpage ya, dia sebuah content management system. Nah, jadi perusahaan saya sempat bikin content management system sendiri.
Konteks bisnisnya apa? Ini software untuk marketing. Artinya apa? Meskipun yang menggunakan si CMS ini ada banyak, nggak cuma orang marketing, tapi maintenance, development, apapun itu, pengelolaan produk harus memprioritaskan kebutuhan tim marketing. Saya lompat sedikit ke organizational context di bawah. Jadi yang pakai CMS ini, yang pakai katakanlah yang pakai WordPress ini ya, itu nggak cuma marketernya saja, tidak hanya orang-orang yang ingin nge-publish mungkin konten promosional di website, tapi ada juga tim kreatif dan tim penulis misal. Mereka makainya untuk masuk ke sistem untuk mengelola aset-aset tulisan yang pernah mereka buat. Lalu ada juga tim operasional. Kalau di saya tim operasional itu tim yang katakanlah yang analisis data, yang menghubungkan CMS ini dengan sistem lain. Mereka masuk ke CMS nih, masuk ke WordPress dengan tujuan mereka harus mastiin plugin yang ada itu tetap up to date. Mereka harus memastikan bahwa WordPress ini terhubung dengan baik kepada sistem lain, sistem reporting misalnya, untuk tahu siapa saja pengunjung yang datang, bagaimana sih orang-orang yang datang ke WordPress itu, mereka dari daerah mana saja misal. Jadi ada banyak penggunanya, tapi masing-masing pengguna ini punya keinginan dong ya. Misalnya si writer-nya, si kreatifnya bilang, saya susah nih pengen nyari gambar yang pernah saya buat, saya susah nih pernah nyari postingan yang dipublish, saya pengen dong untuk fitur pengelolaan kontennya, pengelolaan asetnya diperbaiki. Tapi di sisi lain tiba-tiba orang marketing datang, tolong ini diperbaiki front end-nya karena tampilan di website saat ini kurang bagus tuh. Sedangkan menurut strategi perusahaan harus gini. Nah, karena semua udah tahu, udah dibilangin, ini alat buat marketing ya. Jadi fitur-fitur yang lain, apapun yang lo pengen itu belakangan. Karena sudah ada bisnis konteksnya dan ada pemahaman organizational konteksnya, bisa dipilih fitur mana yang atau pekerjaan mana yang harus didahulukan. Nah, begitu juga ada produk konteks. Karena kita tahu CMS ini, WordPress ini ditujukan untuk kegiatan marketing, makalah kita bikin strategi perkembangannya, kita bikin development guideline-nya, evolusinya untuk mengakomodir kegiatan marketing. Itu makanya ada berbagai sudut pandang atau konteks-konteks yang berbeda dari product management. Nah, nanti content management system ini saya jadikan dasar sebagai studi kasus yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, kita sampai di sesi di bagian di mana saya akan bahas tentang bisnis konteks dari product management secara lebih lanjut. Tapi kalau kita bicara bisnis konteks sebenarnya juga bahasannya cukup luas. Jadi makanya saya sebut bagian ini a further introduction, pengenalan lanjutan. Ya. Saya recap di sini bahwa sudut pandang bisnis untuk melihat produk itu penting loh. Kenapa? Karena kita jadi tahu apa sih yang perlu diprioritaskan. Si product management ini dapat request, dapat perintah banyak banget dari macam-macam pimpinan ya. Ada yang bilang, gue CFO nih, gue ngurusin keuangan perusahaan, nggak bisa gini lo nurut gue. Ada juga si CEO-nya bilang pengen apa. Ada juga yang bilang, saya nih dari technical support, saya paling kenal sama customer, saya tuh nge-handle komplain, saya paling tahu yang masalah tuh apa. Ada juga dari tim kreatifnya mungkin bilang, aduh mas, ini di sana jelek banget selama ini, udah nggak sesuai sama tren nih. Nah, begitu banyak sudut pandang kan. Tapi kalau kita tahu bisnis konteksnya, kita tahu apa yang paling penting untuk perusahaan, atau untuk tim, atau untuk produk, kita jadi bisa memprioritaskan. Lalu bisnis konteks ini juga bermanfaat untuk bisa mengeratkan sebagai glue, sebagai lem, sebagai perekat tim-tim yang berbeda. Agar mereka semua merasa, oh iya betul ya, saya punya kebutuhan memang, tapi kita punya kebutuhan bersama, kita punya tujuan bersama. Oke.
dan juga dibutuhkan untuk meresolve konflik, untuk bisa mendamaikan itu. Tim finance minta apa, tim marketing minta apa, lalu berbeda nih. Ya, damai dulu. Sekarang kita paham bahwa perusahaan bisa hidup bulan depan kalau kita kembangin fitur ini. Jadi kalian tenang dulu, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Nah, inilah business context of a product. Nah, bentuk nyata dari bisnis konteks itu adalah sebuah bisnis model. Yang mana bisnis model ini bisa menjadi sebuah seperti perjanjian bersama, agreement ya, sebuah ya, janji bersama untuk menyelesaikan konflik, untuk prioritaskan dan lain-lain. Karena kita diskusi bisnis model, maka saya memperkenalkan sesuatu yang namanya bisnis model canvas. Sebenarnya konsep bisnis model canvas ini mungkin sudah cukup lama juga ya, dia ada mulai terkenal tahun 2010-an, tapi dia sebuah tools, sebuah framework, sebuah alat yang cukup efektif kalau kita ingin membahas product management dari sisi bisnis. Karena menggunakan bisnis model canvas ini, kita jadi gampang, jadi tahu nih, oh ternyata produk yang saya manage memiliki kepentingan resource gini. Oh ternyata ada partner-partner yang memang saya harus pertimbangkan. Oh saya harus pertimbangkan customer ini. Dan jadi bisnis model canvas ini juga bisa digunakan buat ngobrol gitu ya. Jadi dipakai aja. Saya pergi ke bagian marketing gitu. Saya taruh bisnis model canvasnya. Gini loh, Bapak Ketua Tim Marketing, bahwa menurut bisnis model yang sudah kita setujui bersama, memang situasinya gini, tapi kita juga harus bisa memprioritaskan sesuai kebutuhan bisnis. Jadi bisnis model canvas ini sangat manfaat karena dia cukup simple tapi tidak terlalu oversimplify dan tidak terlalu ribet juga. Kita akan bahas ke semua aspek dari bisnis model canvas ini dan bagaimana sih implementasi nyatanya saat kita mendevelop sebuah produk. Jadi benar-benar membuat produk atau memanage produk dari aspek bisnisnya. Nah, yang pertama customer segment. Kalau kita buat memanage sebuah produk, kita benar-benar harus tahu kita tuh bikin produk tuh buat siapa sih, dan siapa sih customer dari bisnis kita di perusahaan kita. Oke, kita dapat deskripsi tentang pengguna kita. Ya, pengguna aplikasi kita adalah orang-orang yang mau beli makan pakai aplikasi, nggak mau ke restoran. Oke. Tapi kita juga perlu bisa membuat segmentasi dari customer kita. Jadi kita bagi-bagi. Karena ada bagian-bagian customer yang memiliki kebutuhan berbeda. Nah, makanya di sini saya taruh nih, customer groups represent separate segments. If mereka memiliki kebutuhan yang berbeda, atau mereka kita datangi secara berbeda, atau mungkin kita memiliki hubungan yang berbeda dengan mereka, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita lagi analisis produk kita dari sisi ini, kita bikin dulu nih daftar personas per customer segment. Kita bikin daftar segmen-segmen customer kita, dan kita bikin daftar persona juga. Persona itu adalah representasi dari customer segment. Jadi saya pakai contoh langsung saja untuk internal CMS saya kan manage CMS nih. Jadi ada segmen utamanya yaitu marketing team ya. Tim marketing yang memiliki kebutuhan untuk nge-publish konten-konten promosi di website, tapi ada juga pengguna lain. Ada mereka yang bertugas sebagai publisher, yaitu orang-orang yang tugasnya menerima konten, lalu mereka pastikan bahwa konten itu dipublish dengan baik, SEO-nya dipertimbangkan, grammar check-nya, lalu dipertimbangkan juga tentang mengikuti branding perusahaan, ada writer, ada tim operasi, dan lain-lain. Ini segmennya ya. Tapi setiap segmen ini juga memiliki persona yang berbeda. Oke, marketing team, ada yang marketing team inginnya pakai CMS ini buat nge-publish, buat naruh konten promosi di website. Tapi ada
orang-orang marketing yang fokus untuk naruh konten promosi saja, ada yang fokus naruh konten edukasi, ada yang fokus naruh mungkin ajakan event-event dan lain sebagainya. Jadi kita harus benar-benar detail untuk tahu siapa saja sih yang sebenarnya akan menggunakan sistem kita atau produk kita. Lanjut, value propositions. Apa yang kita tawarkan? Value, apa yang kita tawarkan? Apa sih yang sebenarnya customer atau user cari dari kita, atau apa yang kita jawab dari kebutuhan customer, dari user kita, dari personas kita. Nah, ini ada gambar di sini tentang bagaimana hubungannya. Jadi ada customer segment, itu langsung terhubung dengan proposition. Tim marketing memiliki kebutuhan untuk ABC. Tim publisher memiliki kebutuhan yang bisa kita jawab dengan kemampuan CMS untuk bisa publish dengan mudah dan dengan customized. Itu di internal CMS value proposition. Nah, kita tuh bisa menawarkan banyak hal. Apakah yang mau kita tawarkan perlu benar-benar kita jelaskan. Apa kita ingin menawarkan sesuatu yang baru, atau kita mungkin menawarkan performance, kita menawarkan customization, kita menawarkan desain, atau mungkin kita bisa menawarkan ya macam-macam. Makanya saya pilih contoh di sini, saya ingin menawarkan kemampuan CMS yang mudah untuk publishing kepada tim publisher saya. Itu value proposition saya, ease of use. Mungkin ada yang berpikir, ya mungkin ya, aduh WordPress itu masih kurang bagus untuk nge-publish, agak ribet itu. Nah, saya menawarkan CMS yang mampu mempublish lebih gampang. Ini contoh saja. Maka saat kita menganalisis di bagian ini, kita list apa saja yang kita tawarkan dan kita tawarkan untuk siapa. Kita nawarkan kemudahan penggunaan, oke, untuk siapa? Oh, untuk publisher, oke. Kita menawarkan customization atau personalized experience untuk tim marketing, oke. Jadi kita daftar, kita list, lalu kita hubungkan. Nah, lalu sekarang ada channel. Bagaimana sih kita berkomunikasi dengan dengan customer kita, dan bagaimana kita menjual, menawarkan propositions kita tadi. Nah, untuk gampangnya mungkin kita bisa lihat aja pakai gambar ini, bahwa sekarang kita berkomunikasi dengan customer kita, dengan prospek kita itu lewat berbagai macam media dan channel yang berbeda ya. Ada yang lebih suka komunikasi di Instagram, ada yang lebih suka komunikasi lewat Facebook atau lewat Twitter. Ada banyak channel ya. Atau mungkin ada yang lebih suka offline. Kita menawarkan barang dan jasa produk kita lebih tepat lewat offline, bisa juga. Jadi kita harus mendaftar di sini. Apa saja channel-channel yang penting bagi kita dan bagaimana sih mereka digunakan dan untuk siapa sih channel itu digunakan. Nah, tapi kalau kasus saya, karena saya customer-nya adalah internal customer, jadi saya pakai internal communication tool. Jadi ada alat komunikasi perusahaan, yang misal seperti Skype gitu. Lalu tentang relationship, hubungan. Bagaimana bisnis, bagaimana produk ini berkomunikasi atau kita sebagai product manager berkomunikasi dengan customer kita. Bagaimana kita mengetahui dan bisa dekat dengan mereka, mengetahui tentang bagaimana produk kita dilihat itu, bagaimana produk kita bisa berkembang secara lebih baik. Ada aplikasi atau produk yang mungkin menawarkan dedicated personal assistance. Dalam artian gini, saya punya aplikasi, lalu ada orang make, terus dia kesusahan make. Nah, dia bisa langsung menghubungi customer support-nya. Bisa nanti ditelepon. Atau ada juga yang mungkin pakai komunitas.
Kalau misal ada masalah atau pengen komplain atau pengen apa, silakan ke komunitas dulu. Kita nggak kasih nih orang buat ngobrol langsung. Atau ada juga yang benar-benar ngasih automated. Kalau kamu punya hubungan, kalau kamu punya permasalahan dengan produk kita, silakan ngobrol sama bot dulu. Tapi intinya bagian ini sangat penting karena bagaimana hubungan kita dengan customer kita itu mempengaruhi seberapa baik produk kita akan dikembangkan. Kalau saya langsung co-creation dengan internal customer saya. Jadi saya bikin produk, memanage produk untuk tim marketing, tim operation, lain-lain. Itu mereka langsung bicara dengan saya dan mereka langsung juga ikut membantu testing, mereka ikut membantu kasih feedback ini sebaiknya berkembangnya gini. Jadi namanya co-creation ini. Kalau contoh lain yang produk terkenal yaitu Amazon. Kalau di Amazon kita beli buku misal atau pakai Kindle, itu ada proses co-creation-nya. Di mana Amazon dan penulis buku, penjual buku, serta pembaca buku saling berkomunikasi, mereka saling kasih review. Dari review-review itulah diketahui, oh ternyata buku gue cuma dinilai 3 out of 5 gitu, 3/5, ini artinya kan kurang bagus. Saat dia ingin membuat buku selanjutnya, dia akan perbaiki itu. Contoh aja. Kemudian revenue stream. Nah ini nggak begitu applicable ya buat saya karena saya nggak memperhitungkan revenue. Karena produk saya adalah untuk internal customer. Tapi bagi teman-teman mungkin yang manage produk yang langsung berhubungan dengan customer luar, ini sangat penting. Bagaimana bisnis kita atau produk kita dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kita perlu jelas customer jenis apa, ditawarkan apa, dan bagaimana dari penawaran itu akan mendapatkan pemasukan untuk perusahaan. Nah, ada banyak cara untuk mendapatkan keuntungan, pemasukan. Subscription misalnya, licensing, usage fee, atau paling gampang kita pakai contoh langsung. Saya pakai aplikasi untuk memesan hotel. Nah, lalu si produk ini bisa membantu saya mendapatkan tervlokal lah, membantu saya mendapatkan hotel yang saya inginkan itu, dan memudahkan saya untuk memesan hotel. Tapi produk dapat duit dari mana? Bisa dari produk minta saya sebagai pemesan hotel bayaran per bulan, atau juga bisa meminta bayaran dari hotelnya. Hotel, saya udah bantu kamu dapetin customer baru nih, kasih saya 5%, ya misal, saya nggak tahu detailnya berapa. Tapi intinya yang saya ingin jelaskan, ada banyak cara untuk mendapatkan revenue. Nah, kita harus bisa jabarkan produk kita dimanfaatkan oleh siapa, untuk fitur apa, dan kita harus tahu dari fitur tersebut bagaimana produk ini mendapatkan keuntungan. Bagaimana bisa mendapatkan revenue untuk produk, untuk fitur tadi, untuk value tadi, untuk nilai tawaran tadi. Kemudian ada namanya key activities. Kita perlu mempertimbangkan aktivitas-aktivitas utama yang perlu dilakukan untuk bisa merealisasikan proposition atau tawaran-tawaran tadi. Nah, gampangnya untuk kebanyakan, contohnya untuk software house gitu ya, mereka menawarkan software, mereka menawarkan produk, maka key activities-nya apa ya? Software development. Saya menawarkan software yang bagus, saya menawarkan aplikasi mobile yang bagus, key activities-nya product development. Atau kalau kita lihat sudut pandang produk saya ini internal CMS menawarkan kemampuan, menawarkan kemudahan untuk publishing, kemudahan untuk bisa ngepost page baru di website, dan key activities-nya apa? Yakni problem solving and production. Karena ada beberapa jenis kategori ya, ini istilah aja.
dalam rangka untuk memberikan publishing experience yang enak, dalam rangka memberikan experience itu, experience yang enak untuk ngepost konten baru di website, kita harus bisa problem solving dulu. Sebenarnya masalah-masalah orang-orang apa aja sih selama ini yang menyusahkan dia dalam publishing? Oh, UI-nya jelek gitu. Oh, atau lemot banget nih kalau ngeklik save nih, misal contohnya. Lalu kalau udah ketahuan masalahnya apa, kita develop, kita production, kita kembangkan fitur tersebut. Itulah key activities. Apa saja aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk merealisasikan value-value yang ada. Maka kalau kita analisis di bagian key activities ini, kita perlu daftar apa saja sih hal-hal yang perlu dilakukan untuk merealisasikan untuk setiap value proposition yang kita tawarkan, setiap fitur-fitur atau nilai-nilai yang kita berikan kepada customer kita. Nah, selanjutnya kita ngomongin resource. Ada activity, ada resource. Kalau kita ingin melakukan aktivitas-aktivitas tadi, apa yang kita butuhkan? Tadi, saya pengen memberikan experience, ya, pengalaman, experience buat ngepost halaman baru di website yang oke itu, yang lancar. Apa kegiatannya? Perlu dianalisis dan perlu di-develop fitur baru. Oke. Sekarang untuk menganalisis dan untuk develop fitur baru butuh apa? Butuh software engineer, butuh orang. Nah, ini key resource-nya. Berupa orang untuk mendevelop dan memaintain fitur-fitur baru. Tapi tidak hanya orang loh. Karena resource itu bisa berupa fisikal, bisa berupa intelektual. Kalau misal seperti Gojek, di aplikasi yang ingin menawarkan experience ngojek secara mudah, dia memiliki resource-nya juga berupa mungkin berupa motor, berupa driver, dan lain sebagainya. Jadi resource itu juga penting untuk kita catat. Maka kita daftarkan untuk sekian aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, apa saja sih resource yang dibutuhkan. Ada namanya key partner juga. Jadi dalam bisnis, dalam mendevelop produk, tidak semestinya kita lakukan semuanya. Produk kita ingin menawarkan sebuah publishing experience yang bagus, bisa, dan kita membutuhkan fitur baru untuk development. Tapi ternyata tim saya itu sayang sekali nggak punya orang user experience, nggak punya orang user interface. Sayang sekali, kita cuma punya programmer. Maka nggak apa-apa, kita hire aja, kita outsource aja. Itu bukan jadi masalah. Makanya ada key partners di sini. Apa aktivitas-aktivitas yang penting dilakukan, tapi tidak perlu dilakukan oleh kita. Kita daftar, ada partner satu, partner dan lain-lain. Nah, partnership itu juga beda-beda ya. Ada partnership yang bisa saling bantu antara non-kompetitor. Kayak tadi, tim saya, tim programmer, saya bikin partnership sama orang-orang UX. Ada agensi atau ada freelancer. Itu partnership. Atau juga co-optation. Ada yang bikin partnership, bikin hubungan dengan kompetitornya. Karena mereka mungkin berkompetisi di fitur A, tapi fitur B mereka berbeda. Maka untuk fitur B ini mereka saling berkolaborasi, bisa jadi. Nah, partnership ada banyak jenisnya. Ada juga ini buyer supply relationship. Mungkin seperti kita ingin mensuplai produk kita, ingin mensuplai makanan. Nah, kita kerjasama sama supplier-nya, yaitu restoran-restoran yang ada. Dan lain selanjutnya. Nah, ini bagian terakhir, cost structure atau biayanya. Apa saja sih biaya-biaya utama dari produk kita? Nah, bisa dilihat dari dua sudut pandang berbeda, yaitu cost driven atau value driven. Kita bisa lihat apakah penting bagi produk kita untuk meminimalisir cost semaksimum mungkin, atau mungkin kita
tipe yang mikir, nggak apa-apa, biarin aja berapapun biayanya. Yang penting kita bisa menawarkan, kita bisa memberikan experience atau hasil terbaik untuk customer kita. Nah, kalau perusahaan saya yang bisa dikatakan yang kedua, kita value driven. Selama freelancer itu bisa memberikan sudut pandang UX yang baik pada produk saya, nggak apa-apa, saya keluarkan biaya untuk hire freelancer. Tapi ini perlu dicatat, perlu ditulis aktivitas apa yang menghasilkan biaya-biaya. List of cost itu perlu dicatat. Nah, jadi kita kembali ke gambarnya, ke bisnis model Canvas ini, kita udah tahu siapa saja customer kita, siapa saja customer kita, apa saja nilai-nilai yang akan kita tawarkan dari produk kita. Lalu bagaimana kita berkomunikasi sama customer, bagaimana kita mendekati mereka, berhubungan dengan mereka. Kita juga tahu, saya pengen nawarin fitur ABC. Oke, aktivitasnya apa aja? Ada software development, ada kita harus mengelola driver, mengelola lain-lain. Kita juga tahu resources apa saja yang berhubungan dengan aktivitas kita. Kita tahu hal-hal yang bisa kita lakukan dan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, makanya ada key partners. Kita juga tahu bahwa key partners itu atau lain-lain atau resource mungkin menghasilkan cost. Ini kita cari partner freelancer, ada cost-nya. Apa-apa kita tulis itu semua. Yang kita juga tahu fitur-fitur ABC yang kita tawarkan akan memberikan kita berupa keuntungan ABC. Nah, karena kita sudah mengetahui berbagai sudut pandang ini, kita jadi bisa ngobrol. Kita jadi bisa resolve konflik. Kita jadi tahu apa sih yang paling penting untuk kita prioritaskan. Ternyata misal produk kita, ya pakai contoh produk saya yang semestinya untuk publishing webpage, itu mendadak ada masalah di front end-nya. Tapi performance-nya lambat. Gak apa-apa, karena kita tahu customer kita adalah nomor 1 marketing. Udah kita prioritaskan untuk marketing. Nah, kita juga tahu misal ada key partner kita tuh macam-macam. Ada partner mungkin partner UX tadi, ada partner juga mungkin partner SEO writer misal ya. Karena kita publish konten di website, kita pengen mereka optimize buat SEO. Tapi ternyata saat ini yang jadi masalah dari kita ketahui dari customer, yang jadi masalah adalah tampilan depan. Ya udah. Dan saat ini kita lagi nggak ada duit nih. Kita kurangin cost dari SEO writer, kita fokuskan cost kita untuk nge-hire professional UX, orang yang ahli mendesain user experience. Itulah alasan makanya penting untuk memahami berbagai sudut pandang ini. Jadi kita juga bisa bicara kan sama orang finance misal, orang supply chain dan lain-lain. Nah, dengan bisnis model ini diharapkan kita memiliki sudut pandang lebih baik tentang apa yang perlu kita prioritaskan, dan diharapkan juga bisnis model ini bisa kita manfaatkan untuk komunikasi dengan macam-macam tim yang lain. Lalu diharapkan juga bisa menjadi pemersatu antara tim-tim yang berbeda, dan kalau ada masalah, ada konflik, kita selesaikan menggunakan bisnis model ini. Nah, kalau bicara bisnis konteks, gak hanya bisnis model Canvas tadi ya tentunya, ada begitu banyak yang harus dibahas. Salah satunya antara lain adalah strategi-strategi bisnis. Agar kita paham nih produk kita gimana sih sudut pandangnya, kalau kita lihat dari sisi kompetisi di dunia sana, di luar tuh. Gimana produk kita dibandingkan dengan produk kompetitor misalnya. Nah, jadi ada begitu banyak yang perlu kita pertimbangkan. Tapi setidaknya sebagai awal mula kita bisa manfaatkan bisnis model Canvas yang sudah saya jelaskan. Nah, sekian dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Mas Mahdi sebagai moderator jika ada pertanyaan. Waduh, mantap sekali nih materinya nih.
cenderung jadi kayak konsultan bisnis ya jadinya ya. Dari hulu sampai hilirnya semua kebahas gara-gara ada si apa bisnis model kanvas itu BMC-nya. Mulai dari bisnis konteksnya, organizational konteks. Jadi dapat insight baru bahwa product management itu hampir setara sama level CEO malah ya. Karena dia end to end tahu semua, cuman dia nggak punya decision maker aja. Bisa jadi juga, bisa jadi. Karena memang orang-orang yang terbiasa megang produk, terbiasa lihat bagai sudut pandang kayak Sundar Pichai ya di Google, itu dia tadinya product manager. Ya, jadi memang mungkin jalur karir yang bagus juga kalau jadi product manager untuk ke atas. Oh iya bener kan. Ini dari para peserta nih ada yang mau nanya-nanya nggak? Mungkin ada yang mau nanya gimana sih Mas Ardian nggak tiba-tiba ya masuk ke product manager, terus steppingnya gimana dari yang tadinya front end, terus ke produk. Mungkin ada yang mau bertanya itu, atau mungkin ada yang mau bertanya lebih lebih advance lagi mungkin terkait produk, atau mungkin ada yang sudah berkarir di bidang tersebut terus ada masalah, mungkin bisa ditanyakan. Ini kita sekarang ada 29 partisipan. Ini nggak ada yang nanya nih. Mungkin udah pada paham kali ya, karena ini ada nih. Baru muncul pertanyaan dari Mbak Anita. Tools komunikasi yang paling efektif yang biasa Mas Ardin gunakan, Mas? Pertanyaan bagus, tapi saya perlu nanya balik nih. Komunikasi ke siapa nih? Nah, oke. Mungkin bisa di breakdown kayak kira-kira kalau ke levelnya pimpinan atau ke direksi itu lebih efektif kita pakai pakai instant messaging atau lewat email gitu, atau mungkin kalau ke staff kita kan ke level lebih bawah gitu ya, kita kan nggak terlalu memperhatikan ibaratnya jabatan level ya, tapi lebih ke arah merangkul ya. Itu mungkin kalau pakai instant messaging lebih nyaman. Tapi kalau lebih ke atasan gitu, enaknya gimana ya Mas sebagai bentuk komunikasi ya dari segi experience? Oke, ini pertanyaan bagus banget. Makasih Mas Mahdi untuk menjabarkan. Jadi ini salah satu manfaat dari pemahaman bisnis konteks, karena seperti kata Mas tadi, ya mungkin kalau ke sesama rekan kerja pakai instant messaging bisa ya, pakai Skype gitu ya. Katakan saya perlu ngobrol sama developer sama programmer, Skype aja. Coy tolong dong ini, bisa gitu. Tapi kalau misal kita ke pimpinan itu berbeda tentunya, dan berbeda juga kepada pimpinan mana kita bicara. Contoh, kalau kita ke pimpinan marketing, kita biasanya lebih ngomongin soal customer, karena mereka fokusnya adalah mendatangkan user-user baru bagi produk kita. Nah, orang marketing itu benar-benar fokus ke prospek. Jadi mereka ingin tahu siapa sih yang menggunakan sistem kita, siapa yang menggunakan produk kita. Kalau mereka paham, mereka jadi tahu cara meng-approach-nya. Apakah mereka bikin ads di LinkedIn atau bikin ads di Facebook dan lain-lain. Jadi bukan tools komunikasi yang penting, melainkan perspektif komunikasi. Nah, perspektif komunikasi ini sangat penting untuk kita pahami kepada siapa kita bicara. Kalau misal tim programmernya ada di Indonesia tapi orang marketingnya ada di Singapura misal, ya tentu tidak terhindarkan ya, perlu pakai instant messaging juga, atau mungkin ajak meeting pakai Zoom, pakai Skype, nggak masalah. Tapi kalau misalnya satu lokasi di Jakarta, ya langsung ketemuan aja. Tapi makanya perspektif ini penting. Kalau kita ngomong komunikasi tentang produk kita sama orang finance misal, ya mereka peduli sama angka aja. Nggak ada gunanya kita mau jelaskan tentang produk kita punya
fitur ABC Pak, mereka nggak peduli mungkin. Mereka langsung nanya, ya bagus kamu punya fitur kayak gitu, tapi kamu bisa janji ke saya berapa revenue yang kamu datangkan dengan fitur-fitur kamu itu. Kalau kita nggak bisa jawab, ya kita akan kesulitan mendapatkan persetujuan dia. Misal kita butuh budget tambahan untuk hire programmer lebih. Kita harus bisa jelaskan, Pak, dengan target fitur baru ini, Pak, kita memiliki kemungkinan mendapatkan keuntungan dari revenue ABC ini sebesar mungkin 50 juta per bulan. Nah, makanya dari 50 juta per bulan itu, Pak, kami minta dana untuk hire programmer baru, kita kasih gaji 10 juta per bulan. 40 jutanya sisanya itu untuk perusahaan. Nah, karena kita paham bahwa produk kita menawarkan ABC dan fitur yang ditawarkan itu kira-kira mendapatkan keuntungannya gimana. Oh, kita nawarin nih kemudahan untuk daftar hotel. Dan kita kira-kira nih bisa dapetin dari hotel 20% misal. Dan kira-kira setiap bulan yang mesen bisa sampai 1.000 orang. Oh ya udah, dari angka segitu kita kasih ke orang finance, ke orang sales juga misal. Jadi tools komunikasi kalau menurut saya itu prioritasnya di bawah, tapi yang prioritas utama adalah perspektif komunikasi. Kepada siapa kita bicara, kita jangan asal nyampein, tapi kita bawa yang dia mau dengar. Oke, ini akhirnya menggeser ya. Kita nggak peduli ngomong pakai apa, tapi lebih ke apa yang mau diomongin harus sampai kepada siapa yang akan mendengarkan. Betul. Oke, itu dari Bu Anita mungkin sangat menjawab ya, sangat lengkap. Ini mungkin jadi saya agak bridging lagi ya. Kan tadi Mas Ardin memaparkan lengkap ya dari BMC ya, dari bisnis model Canvas. Ini ada juga pertanyaan, product manager ini kan ibaratnya high end-nya dari project manager. Jadi project itu hanya cuma mengkontrol beberapa, ibaratnya dia hanya menjalankan satu tempat atau satu barang. Ketika menjadi product manager, dia mempelajari banyak hal, mulai dari komunikasi ke banyak level, mulai ke staffnya itu sendiri, ke programmer segala macam. Nah, ini pertanyaan adalah steppingnya nih Mas, langkah demi langkahnya nih setelah kita menjadi project manager. Let's say misalnya saya udah experience 3-5 tahun menjadi project manager. Ketika saya mau melangkah menawarkan diri, saya mau menjadi product manager nih, lantas apa yang harus saya persiapkan? Kalau menurut saya, kalau sudah punya latar belakang sebagai project manager itu bagus sekali ya, karena sudah terbiasa untuk berhadapan dengan orang-orang yang di manage, sudah terbiasa juga menghadapi deadline, terbiasa juga mempertanggungjawabkan proyek ke yang bayar misalnya atau ke atasan. Betul. Tapi untuk masalah produk ini perlu evolusi sedikit, seperti kata Mas Mahdi tadi, karena yang dipertimbangkan lebih luas. Nah, step by stepnya gimana? Yang pertama, kalau kita ingin ya bisa pakai contoh aja deh, mau apply ke perusahaan. Yang pertama, kita harus tahu tentang produk perusahaan tersebut. Atau mungkin kita di perusahaan kita sendiri, kita tadinya project manager nih, tapi kita pengen jadi product manager. Saya nggak bilang naik tangga, saya nggak bilang naik level, bisa jadi shifting ya, bisa jadi pindah fokus gitu ya. Yang paling penting bagi seorang product manager adalah kemampuan koordinasi macam-macam sudut pandang. Kalau misal seseorang yang sudah terbiasa jadi project manager, bisa jadi dia hanya memahami project atau bagian dia saja.
Jadi bisa jadi juga dia manage project, dia udah terbiasa ngehandle macam-macam orang ya. Karena project kan nggak cuma ngurusin codingan misal, tapi ada juga orang bagian lain. Tapi saat dia shifting ke bagian produk, dia tidak bisa hanya melihat ke dalam, tapi dia juga harus bisa melihat keluar. Jadi kalau tadi ya project ngurusin gimana proyek gue harus kelar bulan ini tuh, dan gimana orang-orang bisa diminta untuk kerja. Tapi saat dia bikin produk, dia juga harus mikir gimana pekerjaan ini bisa diterima customer di luar. Gimana supaya pekerjaan ini bisa mendapatkan funding dari atau dukungan dari orang-orang di luar sana atau dari atasan yang lain tuh. Jadi kalau tadi Mas Madi nanya, apa sih langkah pertamanya? Langkah pertamanya adalah mencoba untuk benar-benar memahami produk yang ada dari berbagai sudut pandang. Kalau saya sekarang saya seorang project manager, saya mau apply ke perusahaan yang mencari product manager, saya akan benar-benar pelajari produk yang ditawarkan perusahaan itu apa. Dan tadi sudah dijelaskan soal bisnis model Canvas, saya nggak hanya mempelajari dari satu sisi. Saya akan coba pelajari nih kalau Gojek ini kira-kira nih, customer siapa aja ya? Lalu kira-kira dia fitur-fiturnya apa aja? Oh kira-kira untuk fitur tadi dia partnernya siapa aja sih? Nah kira-kira untuk setiap fitur yang ada dia dapetin duit gimana sih? Apakah dia dapetin duit dengan cara licensing? Apakah dia dapetin duit dengan cara subscription? Nah kira-kira juga ini cost-nya apa aja sih? Nah semakin banyak sudut pandang yang kita paham, semakin mudah bagi kita untuk menceritakan kemampuan kita kepada apakah itu perusahaan yang mau hire kita atau mungkin senior product manager yang lain untuk menyatakan kepada dia bahwa menurut saya sudah cukup siap untuk memanage sebuah produk dikarenakan saya sudah mempelajari berbagai sudut pandang soal produk ini. Oke. Sangat lengkap ya. Berarti kesimpulannya adalah ketika kita mau shifting mau menjadi product manager, mulailah untuk berpikir lebih besar, melihat sudut pandang yang tadinya cuma 1 atau 2 menjadi 5, 7 atau 8 sudut pandang yang mungkin nggak kita kebayang. Ya, bener gitu nggak Mas Ardian ya? Bisa dibilang gitu Mas. Nah ini yang jadi pertanyaan berikutnya adalah gini Mas, product manager ini kan menjadi sebuah titel yang baru ya. Sebelumnya kan yang kita tahu adalah project manager. Nah, kalau dari project manager sendiri kan sudah ada nih Mas, istilahnya sertifikasi atau titel yang memang ketika kita memiliki titel tersebut, contoh kita ambil PMP lah atau misalnya CPM lah atau Prince2, itu kan memang sudah menjadi landasan dasar ketika kita punya knowledge tersebut, kita layak nih untuk istilahnya gue paham terkait project management. Tapi ketika mau menjadi product management atau product manager ini, gimana sih atau apa yang bisa kita jadikan proving bahwa selain tadi cara kita berpikir yang disebut soft skill atau hard skill, bagaimana cara kita menurunkan teknologi, menurunkan bisnis model Canvas, ada nggak sih Mas sertifikasi yang memang proven, kayak misal kita ambil, oh iya bener nih orang kalau udah punya ini berarti emang dia layak untuk jadi product manager gitu. Ada nggak sih Mas jauh ini? Kalau yang saya tahu cukup terkenal tuh dari AIPMM namanya. Aduh, nyebutnya gimana ya? AIPMM. Apa? AIP? AIPMM. Oh, AIPMM Certification Product Manager. Oh, iya. Dia punya kayak Certified Product Manager Credential dan lain-lain. Tapi ada beberapa sih, tapi itu yang saya tahu ya. AIPMM. Cukup diakui secara global Mas ya? Setahu saya begitu. Oke. Cukup diakui secara global. Ya sebenarnya apa ya? Memang sih kalau kita punya sertifikasi semacam itu bisa jadi nilai tambah kita. Tapi di sisi lain, mohon maaf, bukannya bermaksud untuk merendahkan nilai sertifikasi. Kalau dari sudut pandang saya sendiri, sertifikasi itu adalah pijakan dasar. Iya, betul. Karena yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita memanfaatkan sertifikasi itu
atau e-learning atau apapun itu yang kita miliki untuk menghubungkan pelajaran dari sertifikasi tadi atau konsep-konsep dasarnya dengan bagaimana kita mempraktekkan pekerjaan kita. Tapi kalau misalnya yang diincar adalah sertifikasi yang cukup diakui, saya rasa si AIPMM ini cukup oke sih. Ibaratnya kan kalau kita mau mulai kan, kalau mau bisa nyetir kan seenggaknya punya SIM-nya dulu lah mas. Masalah Betul. nyetirnya kan ya kita lihat nanti lah experience-nya gitu. Betul. Ini juga nih kan ini tools yang cukup mumpuni untuk menurunkan produk istilahnya ya, atau totally dari ibaratnya ngulitin produk itu kan pakai business model Canvas ya mas. Dari zaman saya kuliah sampai experience sampai sekarang itu masih pakai bentuk yang seperti itu ya, pakai yang kertas itu. Kira-kira ada nggak ya mas tools atau software yang sudah bentuknya otomasi yang untuk nurunin itu jadi lebih gimana ya, lebih insightful gitu? Atau mas selama ini untuk nurunin bisnis model Canvas masih pakai kayak gitu aja? Sejujurnya untuk software kayak gitu saya kurang tahu ya mas, jujur aja. Karena dalam saya sendiri, saya selama ini ngerasa itu udah cukup mudah digunakan, nggak mesti pakai software. Kadang orang pakai post-it juga, Jadi tempel-tempel gitu. Lebih enak kayak nyoret-nyoret gitu ya mas ya? Iya. Mas Madi belajar bisnis model kan pas kuliah ya? Belajar mas, saya kan jurusan informasi, jadi so far saya belajar teknologi, saya belajar bisnisnya juga. Wah oke, mantap. saya nggak dapat nih pas kuliah. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya ini udah. Saya baca udah diwakilkan kali ya dengan. Iya, jadi saya sambil baca kira-kira saya relatekan pertanyaan yang ada di kepala saya, terus biar ngalir aja. Sip. Ini gimana? Masih ada lagi yang mau bertanya nggak? Kayaknya udah sangat lengkap sekali ya, mulai dijelasin bagaimana steppingnya, terus apa skill yang memang harus banget dimiliki. Terus kalau untuk menurunkan kayaknya masih enak konvensional, kita coret-coret, terus kita turunin pakai post-it gitu, kayak masih. Nah itu perspektif saya lah. Iya, itu bagi saya juga so far masih tetap diperlukan sih. Karena kan mistake-nya kan cenderung banyak ya kan, pas nyoret kayaknya bukan ini deh, diganti, terus kasih tulisan yang lain. Ya, sangat jadi lebih luas dari yang sebelumnya. Ini jadi kayak, kalau saya sih nganggapnya jadi kayak konsultan bisnis nih. Kalau udah tahu ya jadi kayak konsultan bisnis aja udah nih. Tinggal belajar coaching mas. Ya siapa tahu lah. Amin. Oke, ini udah nggak ada pertanyaan lagi atau masih saya buka beberapa menit lagi? Kalau memang tidak ada, mungkin kita bisa masuk ke sesi foto. Ada sesi foto ya? Ada. Kita coba Mas Ardin coba di stop dulu share screen-nya. Nah, mana nih? Ini bisa dipilih mana ya? Show mana sih? Ada deh. Bentar. Partisipan view mana ya? Nah, ini gimana? Ini muncul nih. Ya. Nah, bentar. Yang belum dinyalain videonya atau ini ada 2 halaman ya, nanti saya screen capture. Sebentar. Ini udah dinyalain semua ya. Ada yang lagi di jalan nih. Safe trip ya yang lagi di jalan, mudah-mudahan lancar perjalanannya. Untuk yang bertanya
Mudah-mudahan terjawab semua pertanyaannya. Ntar satu lagi Mas, nanti kita share. Ini Mas Ardin di-share ke IG-nya nggak masalah Mas ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, siap. Sip, cukup. Nanti untuk yang hadir di pertemuan kali ini pertama kalinya setelah beberapa kali kita ngadain webinar, Nusantek akan memberikan sertifikat. Jadi sertifikatnya ada nama dari yang hadir. Untuk informasi sertifikatnya bisa langsung cek di linknya di sini, bisa ngisi feedback, terus baca keterangannya bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikatnya, nanti bisa ditindaklanjuti. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ilmu yang sudah diberikan oleh Mas Ardin. Untuk di tanggal 18 kita ada pembicara dari Facebook, barangkali Mas Ardin tertarik untuk ikut. Jadi Boleh. Bisa daftar Mas, jadi kita ada Mas James Jaya dari Facebook. Dia akan sharing bagaimana pengalaman beliau selama bekerja di Facebook. Mungkin bisa cukup ada insight bagaimana sih bekerja di perusahaan multinasional. Mungkin sepertinya cukup dari saya, dan udah jam 8 juga. Mudah-mudahan bisa membawa inspirasi buat mendengar. Saya tutup pertemuan kali ini. Terima kasih untuk yang hadir dan terima kasih untuk Mas Ardin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.